Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua. Halo Ibu. Halo Ibu. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah ya baik. Udah minggu keberapa sih Ibu bertemu dengan kalian? Minggu ketiga, Bu. Pak Ibu. Kalian udah tahu kan Ibu akan melakukan apa, akan melakukan kegiatan apa. Nah, kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai motif meningkatkan. Sebelum memulai, Ibu mau ngadain dulu ice breaking. Apakah kalian mau? Mau, Bu, mau. Mau Bu. Nah, ice breaking-nya itu yaitu sambung kata. Jadi misalnya Ibu punya satu tema, temanya itu jalan-jalan. Nanti kalian lanjutin ya, misalnya Ibu bilang saya, terus dilanjutin lagi sama Nevi pergi, terus Oke? Oke, Ibu. Suara Ibu masih putus-putus nggak? Sudah jelas, Bu. Jelas. Temanya yaitu mulai dari Niken. Temanya apa, Bu? Soalnya tadi putus-putus. Oh, temanya adalah sekolah. Dimulai dari Niken ya. Baik, Bu. Saya sekolah di... Lanjut sama Nevi. Sekolah di Bandung. Lanjut sama Husna. Husna. Ya, Ibu. Gimana, Ibu? Suaranya putus-putus. Ya, coba lanjutkan yang tadi, yang dari Niken terus ke Nevi. Coba diulang dari Niken deh. Saya sekolah di Bandung. Lanjut. Bandungnya Bandung Barat, gitu Bu. Iya. Asila. Lanjut. Saya Ibu. Ya. Saya sekolah di Bandung. Bandungnya Bandung Barat, sebelah dengan... Lanjut sama Pioni. Saya sekolah di Bandung, Bandungnya Bandung Barat, di sebelah Pasar Antri. Dilanjut dengan Salsa. Saya sekolah di Bandung, Bandungnya Bandung Barat, sebelah Pasar Antri di timur. Nah, oke, semuanya. Ibu putus-putus suaranya. Masih putus-putus suaranya.
Kalau sekarang enggak, tadi putus. Oh, mohon maaf ya, suaranya putus-putus dikarenakan sinyalnya kurang memadai di sini. Ice breaking-nya telah selesai. Terima kasih buat teman-teman yang mau mengikuti ice breaking ini. Terus sebelum memulai kegiatan, Ibu mau nanya, kalian udah siap belum untuk melaksanakan kegiatan ini? Ya. Oke. Nanti Ibu bakal nampilin sebuah video dan juga materi. Kalian mau video dulu atau materi dulu? Video dulu. Oke, ada yang mau bantu Ibu nggak untuk share screen videonya? Boleh sama aku, Ibu. Ada? Kayaknya salsanya nge-lag, Ibu. Oh iya, ada. Assalamualaikum, apa kabar anak-anak hebat? Kami berharap kalian masih bersemangat. Sekarang, kita berjumpa lagi dengan tayangan yang bertujuan dapat meningkatkan motivasi belajar di rumah selama pandemi COVID-19. Kita semua paham, selama pandemi ini pemerintah menganjurkan melakukan belajar mandiri di rumah. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19. Menghadapi kondisi seperti itu, tidak sedikit dari kalian yang merasa bosan dan jenuh dalam belajar. Oke, apa saja yang dapat kalian lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar? Dengan menentukan cita-cita, kalian dapat memperkuat semangat belajar dan memilih cara belajar yang tepat buat kamu. Hukuman dan hadiah yang ditentukan untuk dirimu sendiri akan meningkatkan keinginan kamu untuk belajar. Pada akhirnya, keinginan belajar lama-kelamaan akan berubah menjadi kebutuhan untuk belajar. Hukuman yang kamu tentukan harus dapat kamu lakukan. Misalnya, jika kamu tidak belajar, kamu tidak akan main game, tidak akan main gadget, dan tidak akan menonton TV. Seperti halnya hukuman, hadiah yang kamu tentukan harus dapat menambah semangat kamu untuk belajar. Misalnya, jika kamu sudah belajar, kamu boleh main game, kamu boleh main gadget, dan boleh menonton TV. Dengan mengukur kemampuan belajar, kamu dapat menyesuaikan cara belajar serta durasi yang tepat buat kamu, sehingga ketika kamu belajar tidak akan mudah bosan dan kehilangan semangat. Sebelum belajar, pastikan kondisi fisik dalam keadaan prima dengan selalu menjaga kesehatan. Rutin berolahraga, makan teratur, cukup istirahat, dan jangan begadang adalah hal yang dapat kamu lakukan untuk menjaga kesehatan. Ketika belajar, pastikan kita sedang tidak dalam keadaan marah atau perasaan sedang tidak nyaman. Belajar dalam keadaan terpaksa juga akan membuat belajar terasa melelahkan dan membosankan. Sebelum belajar, siapkan dulu lingkungan belajar yang nyaman. Bersihkan tempat belajar sebelum mulai belajar dan pastikan belajar di tempat yang tidak banyak gangguan. Setiap orang memiliki kondisi yang dapat berubah karena proses berinteraksi dengan lingkungan. Di antaranya adalah perhatian, ingatan, dan kemampuan berpikir. Kondisi-kondisi tersebut sangat penting dalam meningkatkan kemampuan dan motivasi belajar. Dalam kondisi pandemi ini, untuk meningkatkan kemampuan tersebut, kamu bisa meminta pendampingan orang tua dalam belajar atau berdiskusi dengan teman melalui daring. Begitulah penjelasan tips meningkatkan motivasi belajar. Apakah kalian sudah memahaminya? Sekarang, yang harus kalian lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar adalah merencanakan tujuan belajar, menyiapkan diri sebaik mungkin sebelum belajar, menghindari gangguan dalam belajar, sering berinteraksi dengan hal-hal positif untuk membentuk pengalaman yang berguna. Baiklah, kami yakin setelah melihat tayangan ini, kalian pasti sudah mengerti langkah apa yang harus kalian lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar. Sebelum tayangan ini diakhiri, untuk mengetahui respon kalian, silakan jawab pernyataan berikut ini dan hasilnya dikirim melalui Google Classroom.
Apakah kalian sudah memahami cara meningkatkan motivasi belajar selama pandemi COVID-19? Ya atau tidak? Berikan alasannya. Bagaimana perasaan kalian setelah melihat tayangan ini? Merasa bersemangat atau biasa saja? Berikan alasannya. Setelah melihat tayangan ini, apa yang akan kalian lakukan? Melakukan sesuai tips atau belajar seperti biasanya? Berikan alasannya. Terima kasih. Semoga tayangan ini dapat membantu kalian dalam meningkatkan motivasi belajar di rumah selama pandemi COVID-19. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan di rumah saja. Nah, ada yang mau menanggapi tentang video yang tadi telah ditayangkan? Tidak, Atau Ibu. bertanya? Oke, baik, kita lanjut ke materinya dulu ya. Salsa, tolong share screen materinya. Baik, Ibu. Ada nggak, Ibu? Ada meningkatkan motivasi belajar siswa. Lanjut, Salsa. Nah, motivasi belajar adalah dapat diartikan sebagai kekuatan atau dorongan, kebutuhan, semangat, tekanan, atau mekanisme psikologis yang mendorong seseorang atau satu kelompok orang untuk mencapai prestasi tertentu sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Nah, motivasi belajar ini juga dapat diartikan sebagai suatu kekuatan seseorang yang dapat menimbulkan tingkat kemauan dalam melaksanakan satu kegiatan. Nah, kemauan ini tuh baik bersumber dalam diri sendiri ataupun dari orang lain. Nah, seberapa kuat motivasi yang dimiliki oleh seorang individu akan banyak menentukan kualitas perilaku yang ditampilkannya, baik dalam konteks belajar, kerja, maupun dalam kehidupan lainnya. Coba di next. Nah, ini terdapat indikator motivasi belajar. Yang pertama itu yaitu tekun menghadapi tugas. Yang kedua ada ulet menghadapi kesulitan, kesulitan apapun itu. Terus yang ketiga menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah. Yang keempat ada lebih senang bekerja mandiri. Yang kelima cepat bosan pada tugas rutinan. Dan yang terakhir dapat mempertahankan pendapatnya. Bisa dilanjutkan lagi? Nah, upaya meningkatkan motivasi belajar yang pertama memberi angka, yang kedua memberi hadiah, yang ketiga kompetensi persaingan, yang keempat menumbuhkan kesadaran dalam diri, yang kelima memberikan ulangan, yang keenam mengetahui hasil, yang ketujuh pujian, dan yang terakhir adalah hukuman. Nah, ada yang mau menanggapi dulu dari materi tersebut? Atau ada yang mau bertanya? Aku, Bu, mau menanggapi aja. Boleh. Silahkan, Tadi Happy. kan, iya, Bu, tadi kan ada faktor-faktor atau apa aja sih yang bisa meningkatkan motivasi belajar ya, Bu. Ternyata mengetahui hasil belajar kita tuh itu tuh bisa meningkatkan motivasi ya, Bu. Soalnya saya baru tahu
kira itu kalau udah belajar mah ya udah gitu. Ternyata kalau kita mengetahui hasil belajar kita kayak gimana, itu tuh bisa meningkatkan motivasi belajar. Terus tadi juga di PPT tuh ada hukuman ya Bu, jadi ternyata hukuman tuh bisa meningkatkan motivasi gitu Bu. Iya betul Nepi gitu. Kenapa motivasi kita meningkat setelah melihat hasil belajar kita? Nih, kalau misalnya hasil belajar, berarti otomatis kita pun akan terus-terusan mau untuk belajar gitu. Motivasi kita tuh akan terus meningkat. Terus kenapa setelah mendapatkan hukuman motivasi kita meningkat? Karena kita tahu kalau misalnya kita tidak belajar, terus motivasi kita kurang, otomatis bakal ada hukuman gitu. Untuk menghindari hukuman itu, otomatis motivasi kita juga harus meningkat gitu. Ada lagi yang... baik Bu. Oke, terima kasih Nepi. Ada lagi yang mau menanggapi? Atau ada yang mau bertanya? Ibu mau bertanya. Boleh, Salsa. Tadi itu di upaya meningkatkan motivasi belajar, ada memberi angka itu yang kayak gimana? Jadi misalnya seperti ini, kamu harus buat target. Misalnya di ulangan ini tuh target kamu tuh dapat angka 8 atau dapat angka 9 gitu. Otomatis kamu kan akan terus-terusan belajar, terus-terusan motivasinya juga bakal meningkat gitu kan. Nah, maka dari itu si angka ini tuh sebagai target kamu untuk mendapatkan hasil kayak gitu. Oke, Ibu, makasih. Sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya atau menanggapi? Aku Ibu mau bertanya. Boleh, Ashila. Tadi kan kata Ibu yang angka itu target gitu ya Bu. Kalau misalnya nggak mencapai target terus motivasi belajarnya malah jadi kurang, itu gimana Ibu cara lainnya? Mungkin cara lainnya kita bisa supaya motivasi kita tidak berkurang gitu kan, kita bisa belajar bersama teman-teman gitu supaya kan kalau misalnya ada teman otomatis bakal ada pujian juga ya yang diberikan oleh teman kepada kita, ataupun kita memuji diri kita sendiri supaya motivasi kita juga tidak berkurang gitu. Mungkin seperti itu. Ada lagi? Baik, sebelum Ibu menarik kesimpulan, ada yang mau memberikan kesimpulan terlebih dahulu dari kalian? Nepi, boleh memberikan kesimpulan? Baik, Bu. Jadi kesimpulannya tuh setelah kita mengikuti bimbingan klasikal hari ini tuh ternyata ada beberapa tips atau cara untuk meningkatkan motivasi belajar kita. Salah satunya yaitu memberi hadiah, terus memiliki kesadaran dalam belajar, terus ada mengetahui hasil, dan ternyata hukuman juga itu tuh bisa meningkatkan motivasi kita karena setelah kita tahu kalau kita tidak belajar dengan baik, kita bakalan mendapatkan hukuman. Oleh karena itu, kita akan meningkatkan belajar kita sehingga kita tidak mendapatkan hukuman tersebut. Mungkin kesimpulan dari Nevi seperti itu, Bu. Nah, bagus Nepi. Nah, mungkin kesimpulan dari Ibu supaya motivasi belajar kita meningkat itu, coba buat target, terus buat hukuman, buat hadiah juga buat kalian supaya motivasinya meningkat. Terus coba tingkatkan lagi kemauan belajar kalian supaya apa yang dicita-citakan kalian itu tercapai. Mungkin dari Ibu sekian. Semangat terus belajarnya, jangan lupa diterapkan juga di kehidupan sehari-hari ya. Siapa di sini yang mau mimpin doa? Aku, Bu. Oke, teman-teman, setelah kegiatan selesai, mari kita berdoa. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Sebelum diakhiri, tadi kan di akhir video ada beberapa pertanyaan. Nah, untuk evaluasinya, nanti pertanyaan yang tadi tolong diisi ya. Terus nanti dikirimkan juga di GC. Nanti video yang Ibu buat nanti dikirimkan kembali ke GC. Nanti kalian coba isi ya pertanyaannya, dikirimkan juga ke GC. Ibu kasih waktu 1 minggu ya. Baik, Bu. Terima kasih buat anak-anak semuanya karena telah mengikuti kegiatan ini dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Ibu.